Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amanda Devi Pratiwi dengan NIM 8778967. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga pengesahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa berjuang untuk merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru Muda, dan hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan di zaman sekarang. Kali ini kita bahas proses serunya lahirnya Pancasila di negara kita yang penuh makna. Di tanggal 29 Mei tahun 1945, BPUKI yang isinya para tokoh hebat Indonesia mulai rapat untuk persiapkan kemerdekaan dan cari dasar negara. Nah, di sini ada tokoh-tokoh keren seperti Muhammad Yamin yang pas hari pertama rapat mengusulkan 5 asas dasar negara seperti pri kebangsaan, pri kemanusiaan, dan lain-lain. Kemudian di tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan ide-idenya nih ya, yang menekankan persatuan dan gotong royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Puncaknya nih guys, di tanggal 1 Juni 1945 saat Insinyur Soekarno naik ke depan anggota sidang dan memberikan pidato legendarisnya yang berisi 5 prinsip dasar negara yang kita kenal sebagai Pancasila. 5 sila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gak cuma itu nih, terpilihnya nama Pancasila juga dipilih atas usulan Muhammad Yamin yang tadinya seorang sejarawan. Setelah itu Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan anggota lainnya merumuskan dan menyempurnakan Pancasila menjadi dasar negara kita. Sampai akhirnya Pancasila ditetapkan resmi di tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pertama, setelah masa kemerdekaan tahun 1945, Pancasila masih jadi pondasi utama buat Indonesia nih yang baru merdeka. Saat itu walaupun banyak tantangan, Pancasila jadi perangkat buat kita supaya tetap solid. Lanjut ke masa Republik Indonesia Serikat RIS yang singkat itu, Pancasila masih jadi jantungnya negara meskipun bentuknya lagi berubah-ubah nih. Nah, di masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno makin menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas negara supaya kita tidak mudah terpecah belah. Nah, di masa Orde Baru datang, di mana Pak Harto pakai Pancasila sebagai pedoman utama buat pembangunan yang stabil dan tertib. Terus